warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai dan berdoa, alangkah baiknya ditengok kanan dan kiri. Adakah bangku yang tak berpenghuni? Tidak. Berarti hari ini masuk semua ya? Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa siang hari ini? Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Oke, lanjut. Pengertian dari amanah secara bahasa dan juga istilah boleh dibaca yang secara bahasa Mbak Alfiani. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya secara istilah boleh dibaca Mbak Anisul. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah ini berarti mampu menjaga dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan baik dalam hal kecil maupun besar. Oke, terima kasih. Baik, berarti pengertian dari amanah secara bahasa dia berasal dari kata apa? Amanatan, yang berarti Aman, tentram, tenang, dan hilang rasa Oke, takut. sedangkan secara istilah amanah berarti Pemenuhan hak oleh manusia baik terhadap Allah, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Lanjut, pembagian amanah. Di sini pembagian amanah menjadi 3. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amanah kepada diri sendiri, dan yang ketiga amanah kepada sesama manusia. Pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Amanah tersebut berupa ketakwaan kepada Allah yang dengan menerapkan segala perintah Allah. Contohnya sholat, apalagi puasa. Oke, betul. Terus yang kedua, amanah kepada diri sendiri, yaitu amanah yang Allah berikan kepada hambanya untuk dijaga dengan baik. Bukti penjagaan terhadap diri tersebut dengan memilihkan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Contohnya selain menjaga kesehatan, apalagi menyampaikan pesan. Sekarang ganti jujur. Secara bahasa, jujur berarti lurus hati, tulus, dan tidak berbohong atau curang, yaitu berasal dari kata Arab as-sidqi, sidik yang berarti benar atau nyata. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan hati nurani yang tercermin kebenaran dan integritas, di mana seseorang tidak menutupi atau melebihkan atau bahkan memanipulasi suatu informasi. Selanjutnya, contoh dari jujur. Yang pertama, tidak berbohong kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang kedua, mengembalikan barang yang bukan haknya. Yang ketiga, tidak memanipulasi informasi yang didapat. Dan yang keempat, mengakui kesalahan. Dari sini, adakah yang pernah tidak jujur kepada temannya atau kepada orang tua? Pernah apa? Contohnya, tidak mengakui kesalahan. Ada lagi yang pernah tidak jujur? Manipulasi informasi, contohnya? Pulang jam 8, Pulang jam 8 padahal jam 7 udah selesai. jam 7 udah selesai. Cara berperilaku amanah dan juga jujur. Yang pertama, cara berperilaku amanah boleh dibaca Mbak Devinta. Cara berperilaku amanah meyakini bahwa amanah adalah titipan tidak ada hak untuk memiliki, menyadari bahwa amanah harus dipertanggungjawabkan, melaksanakan amanah yang dimiliki. Terima kasih. Lanjut yang kedua, cara berperilaku jujur. Alfi dulu yang baca. Cara berperilaku jujur yang pertama itu meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang
Hikmah dari berperilaku jujur dan juga amanah. Boleh dibaca bersama-sama dari yang pertama. Meningkatkan keimanan, terhindar dari sifat munafik, dipercaya oleh orang lain, merasakan ketenangan dan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oke, Ibu ada satu permainan. Linknya sudah Ibu kirim di grup ya. Bisa minta tolong dibuka terlebih dahulu. Jadi permainannya ini nanti akan ada kotak harta karun yang berisi pertanyaan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawab sebagai bentuk latihan pada siang hari ini. Ya, sudah. Yang pertama dibaca baik-baik ya karena banyak soal yang menjebak. Oke, sudah. Juara 1 atas nama Blue, siapa Blue? Ya, Mbak siapa namanya? Inaya. Mbak Inaya. Yang kedua MM, siapa? Oke, yang ketiga I. Oke. Untuk yang juara 1 boleh maju ke depan. Ada sedikit apresiasi dari Ibu. Mbak siapa namanya tadi? Inaya. Mbak Inaya, nanti dibagi sama satu kelas ya. Iya, terima kasih. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada yang bisa memberi kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini? Mungkin bisa dilihat dari slide hikmah. Dari kita berperilaku jujur dan juga amanah, kita akan mendapat banyak sekali hikmah yang diantaranya ada 5 yang ada di layar. Boleh bisa diambil kesimpulan dari sifat amanah dan juga jujur. Dari kita bersikap amanah dan juga jujur akan memudahkan kita dalam berkehidupan sehari-hari dan juga meningkatkan keimanan dan menghindarkan kita dari sifat munafik, dan juga kita akan dipercaya oleh siapapun, dan juga kita akan merasakan ketenangan dan serta berlebih dan juga kebahagiaan. Dan tak lupa kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga Di akhirat. Oke, sebelumnya terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, kita baca doa bersama-sama, baca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.